Surabaya, panas, ramai, dan penuh rahasia di balik tiap pintunya. Tapi siapa sangka, di sebuah rumah kos sederhana, tersimpan kisah yang membuat seorang pemuda hampir kehilangan arah hidupnya. Namaku Roni, anak kuliahan polos, berkacamata, dan gak pernah berani menatap mata perempuan terlalu lama. Tapi semua itu berubah, sejak aku bertemu Bu Hanum, janda muda pemilik kos, dengan tatapan yang sulit aku pahami. Setiap hari, aku berjuang melawan sesuatu yang bahkan tak bisa kulawan dengan logika. Godaan? Mungkin. Tapi lebih dari itu, ini tentang hati, tentang iman, dan tentang ujian di saat aku paling tidak siap. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan sejak hari itu, hidupku tak pernah sama lagi. Namaku Roni, seorang mahasiswa semester akhir di Surabaya yang bisa dibilang tidak terlalu menonjol. Tubuhku kurus, kacamata tebal menempel di wajah, dan gaya hidupku sederhana. Aku anak rantauan dari Malang yang menumpang di sebuah rumah kos di daerah Ketintang. Rumah kos itu dimiliki oleh seorang janda muda bernama Bu Hanum. Sejak pertama kali aku datang, ada sesuatu dalam dirinya yang sulit kujelaskan. Wajahnya lembut, senyumnya tenang, tapi sorot matanya seperti menyimpan luka dan rahasia. Hari itu aku baru saja pulang dari kampus. Gerimis turun, dan aku berlari kecil menuju teras kos. Dari jauh kulihat Bu Hanum sedang menyapu lantai depan sambil mengenakan pakaian rapi berwarna pastel dan jilbabnya yang anggun. Tapi entah kenapa, setiap kali mataku tak sengaja menatapnya, ada perasaan aneh yang bergetar di dadaku. "Mas Roni, baru pulang?" Suaranya lembut, tapi tegas. "Iya, Bu, barusan dari kampus," jawabku gugup. "Basah semua bajumu itu. Cepat ganti, nanti masuk angin," katanya sambil tersenyum tipis. Senyum itu, entah kenapa membuatku diam membeku sesaat. Ada sesuatu yang hangat tapi juga misterius dalam caranya menatapku. Beberapa malam berikutnya, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Bu Hanum sering keluar kamar larut malam, duduk di teras sambil menatap langit. Kadang aku melihatnya menangis pelan. Kadang hanya termenung, seolah berbicara dengan masa lalunya. Rasa penasaranku tumbuh. Siapa sebenarnya Bu Hanum? Kenapa seorang wanita seanggun itu memilih hidup sendiri dan mengelola kos sederhana seperti ini? Sampai suatu malam, ketika aku terjaga karena listrik padam, terdengar suara lirih dari arah dapur. Suara itu seperti tangisan tertahan. Aku keluar kamar dengan hati-hati, melangkah di tengah gelap. Dan di sanalah, di bawah cahaya samar lilin, kulihat sosok Bu Hanum sedang duduk bersimpuh, memegang foto seseorang, dan berbisik lirih, "Allah, kalau dia memang bukan takdirku, kenapa bayangnya terus datang dalam mimpi-mimpiku?" Hatiku bergetar. Malam itu aku sadar, rumah kos kecil ini menyimpan kisah yang jauh lebih dalam dari yang terlihat. Dan tanpa kusadari, aku telah melangkah ke dalamnya. Sejak malam itu, bayangan Bu Hanum yang menangis di dapur tak bisa hilang dari pikiranku. Setiap kali aku melihatnya tersenyum ke penghuni kos, aku tahu senyum itu bukanlah tanda bahagia, melainkan tirai tipis yang menutupi luka yang dalam. Aku mulai memperhatikan kesehariannya. Ia selalu bangun paling pagi, menyapu halaman, menyiapkan air panas di dapur, lalu duduk di teras sambil memandangi jalanan yang sepi. Dari balik jendela kamarku, aku sering melihat tatapan matanya yang kosong, seolah menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Suatu sore, saat semua penghuni kos sedang keluar, aku tak sengaja melihat Bu Hanum berdiri di depan kamar kosong paling ujung. Tangannya memegang kunci, tapi ia tidak masuk. Hanya berdiri di sana, diam, menatap pintu itu lama sekali. Aku yang penasaran akhirnya memberanikan diri mendekat. "Bu, ada yang bisa saya bantu?" tanyaku pelan. Ia menoleh, sedikit terkejut, lalu tersenyum samar. "Oh, Mas Roni, nggak apa-apa. Cuma kamar lama saja, jarang dibuka." "Tapi, kenapa ibu terlihat sedih?" tanyaku tanpa sadar. Tatapannya langsung berubah. Ada sesuatu di matanya yang bergetar, seolah aku baru saja menyentuh luka yang lama tersembunyi. Ia menunduk, menarik napas panjang. "Mas Roni, kamu tahu nggak, dulu kamar itu bukan untuk anak kos," katanya pelan. "Lalu untuk siapa, Bu?" "Untuk seseorang yang pernah tinggal di sini, seseorang yang dulu sangat berarti bagi ibu." Hening. Angin sore berhembus, membawa aroma hujan yang baru saja berhenti. Aku hanya diam, menunggu ia melanjutkan. "Dia pergi, Mas. Tapi sebelum pergi, dia janji akan kembali. Sudah 3 tahun, dan janji itu tak pernah ditepati." Suara Bu Hanum bergetar, namun senyumnya tetap terjaga.
Senyum yang kini kupahami bukan lagi sekadar keramahan, tapi benteng agar tak ada yang tahu betapa rapuh hatinya. Aku pulang ke kamar malam itu dengan pikiran yang kalut. Aku tak tahu kenapa, tapi ada dorongan aneh dalam diriku, ingin melindunginya, ingin tahu lebih dalam siapa yang membuat wanita sebaik itu menunggu dalam kesepian. Tapi aku juga tahu, semakin aku mendekat, semakin besar kemungkinan aku terseret ke dalam perasaan yang seharusnya tidak tumbuh. Dan mungkin, di sanalah ujian sebenarnya dimulai. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Setiap kali aku melewati halaman kos, aroma masakan Bu Hanum seolah membawa kehangatan yang sulit dijelaskan. Ada ketenangan dalam setiap gerak tangannya, tapi juga kesepian yang diam-diam menular. Pagi itu, aku sedang duduk di ruang tamu ketika kulihat Bu Hanum menjemur pakaian di halaman belakang. Angin lembut menggerakkan kain jilbabnya, dan matahari pagi menyinari wajahnya yang tampak lelah namun tetap teduh. Ia menoleh dan tersenyum. "Mas Roni, nanti kalau ada waktu, tolong bantu ibu pindahkan beberapa barang ya, di kamar paling ujung itu," katanya ramah. Aku mengangguk. "Siap, Bu. Sekalian saya bantu bersihkan juga." Siang harinya, kami pun masuk ke kamar itu bersama. Udara di dalamnya terasa lembab dan berdebu. Tapi hal pertama yang menarik perhatianku adalah sebuah foto yang tergantung di dinding. Foto seorang lelaki muda dengan seragam, berdiri di samping Bu Hanum yang masih sangat muda dan tersenyum bahagia. "Itu, suami ibu?" tanyaku ragu. Bu Hanum terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Dia namanya Farid. Kami menikah muda, tapi Allah berkehendak lain. Dia meninggal dalam kecelakaan saat tugas keluar kota." Aku menelan ludah, tak tahu harus berkata apa. Sejak itu, ibu berusaha bangkit sendiri. Rumah ini dulu rumah keluarga kami. Setelah dia tiada, ibu ubah jadi rumah kos supaya tetap ada kehidupan di dalamnya. Suara Bu Hanum terdengar tenang, tapi matanya berkaca-kaca. Aku melihatnya berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Tanpa sadar, aku mendekat satu langkah. "Bu, maaf kalau saya lancang. Tapi ibu kuat sekali," ucapku tulus. Ia tersenyum kecil, kali ini senyum yang jujur, bukan topeng seperti biasanya. "Terima kasih, Mas Roni. Kadang ibu juga capek, tapi mungkin ini cara Allah menegur. Agar ibu belajar ikhlas." Aku menatapnya lama. Ada sesuatu dalam kata-katanya yang menancap di hatiku. Mungkin karena selama ini aku pun hidup sendiri, tanpa arah, tanpa tujuan yang pasti. Tapi di depan wanita yang pernah hancur, aku justru merasa hidupku punya makna. Sejak hari itu, aku semakin sering membantu Bu Hanum. Dari memperbaiki saluran air, menyapu halaman, sampai menemani berbincang sore. Dan setiap kali kami berbicara, rasanya jarak di antara kami semakin memudar. Namun aku tahu, bayangan masa lalunya masih hidup di kamar itu. Dan suatu hari nanti, aku harus siap menghadapi kenyataan bahwa aku hanya menempati ruang yang dulu diisi oleh cinta yang tak tergantikan. Langit Surabaya sore itu tampak kelabu. Angin berhembus lembut, membawa hawa dingin pertanda hujan besar akan turun. Aku baru saja selesai mengerjakan tugas akhir ketika terdengar suara rintik hujan pertama yang jatuh di atap seng kos. Semua penghuni kos lain sudah pulang ke kampung halaman karena libur panjang. Hanya aku dan Bu Hanum yang masih tinggal di rumah itu. Suasana terasa hening, terlalu hening. Menjelang maghrib, hujan turun semakin deras. Petir sesekali menyambar, membuat jantung berdegup. Aku sedang duduk di ruang tamu ketika suara lembut memanggil dari arah dapur. "Mas Roni." Aku menoleh. Bu Hanum berdiri di sana, membawa 2 cangkir teh hangat. "Dingin ya? Sini, temani ibu minum." Aku duduk berhadapan dengannya. Hujan di luar seperti tirai tebal yang memisahkan dunia kami dari dunia luar. "Masih belum pulang ke Malang?" tanya Bu Hanum sambil meniup teh. "Belum, Bu. Masih banyak revisi tugas akhir," jawabku sambil tersenyum. Ibu salut. "Jarang ada anak muda yang setekun kamu," katanya. "Farid dulu juga begitu. Kalau sedang bekerja, bisa lupa makan." Nama itu lagi, Farid. Setiap kali disebut, ada nada rindu dan luka di suara Bu Hanum. Tapi malam itu, suaranya lebih lembut, lebih jujur. Hening beberapa saat. Hujan masih deras, dan hanya suara gemericiknya yang terdengar. Aku menatap Bu Hanum, wajahnya terlihat damai diterangi cahaya lampu kuning temaram. "Bu," ucapku pelan, "kalau boleh tahu, ibu nggak pernah berpikir untuk menikah lagi?" Pertanyaan itu keluar begitu saja. Bu Hanum terdiam, menatap cangkirnya lama sekali. "Pernah," jawabnya lirih. "Tapi setiap kali ada yang datang, hati ini menolak. Rasanya belum siap. Mungkin karena kenangan itu masih terlalu kuat."
Ia tersenyum kecil, tapi matanya sayu. Kadang ibu iri lihat orang lain bisa melupakan masa lalunya dengan mudah. Aku menunduk. Hujan di luar semakin keras, seolah ikut menegaskan suasana yang melingkupi kami. Bu, kataku hati-hati, mungkin Allah masih menunggu waktu yang tepat. Bisa jadi nanti, ibu akan menemukan seseorang yang benar-benar tulus. Bu Hanum menatapku lama. Ada sesuatu di sorot matanya, campuran antara kehangatan dan keraguan. Mas Roni, suaranya bergetar lembut, kamu ini anak baik. Ibu bersyukur kamu tinggal di sini. Aku hanya tersenyum kecil. Tapi entah kenapa, ucapan itu justru membuat dadaku terasa sesak. Malam itu, kami duduk lama tanpa banyak bicara. Hujan turun tanpa henti, dan di sela keheningan itu, aku merasa ada sesuatu yang berubah. Batas antara rasa iba dan rasa lain yang belum berani kuakui, mulai kabur perlahan. Sejak malam hujan itu, suasana di rumah kos terasa berbeda. Entah kenapa, setiap kali aku berpapasan dengan Bu Hanum, ada sesuatu yang tak lagi sama. Tatapan matanya, caranya berbicara, bahkan cara ia memanggil namaku, semuanya terasa lebih hangat, tapi juga membingungkan. Pagi itu, aku sedang mencuci motor di halaman depan. Bu Hanum keluar dari rumah dengan membawa sapu. Rambut halus di tepi jilbabnya tampak tertiup angin. Ia tersenyum tipis, seperti menahan sesuatu dalam pikirannya. Rajin sekali, Mas Roni. Motor dicuci terus, kayaknya mau jalan jauh, ya, katanya bercanda. Aku tersenyum. Enggak, Bu. Cuma biar kelihatan bersih aja. Ia mengangguk sambil tersenyum, tapi tatapannya bertahan sedikit lebih lama dari biasanya. Tatapan yang membuatku gugup tanpa alasan. Sejak itu, percakapan kami menjadi lebih sering. Kadang ia mengetuk pintu kamarku hanya untuk menawarkan makanan, atau sekadar bertanya bagaimana kabar tugas kuliahku. Tapi di balik semua itu, aku mulai merasakan ada keheningan aneh di antara kami, seperti ada sesuatu yang ingin diucapkan, tapi selalu tertahan di ujung bibir. Suatu sore, ketika aku sedang membantu memperbaiki pipa air di dapur, Bu Hanum berdiri di dekatku sambil memperhatikan. Mas Roni ini bisa semua, ya? Anak zaman sekarang biasanya malas ngurus beginian, katanya. Aku tersenyum kecil. Dulu di rumah sering bantu bapak, Bu. Jadi sudah biasa. Kalau nanti kamu sudah kerja dan punya keluarga, istrimu pasti beruntung, ucapnya pelan. Kalimat itu membuatku terdiam. Ada getaran halus di dada, seolah kata-kata itu lebih dari sekadar pujian. Aku menoleh. Tatapan Bu Hanum lembut, tapi ada sesuatu di baliknya yang sulit dijelaskan, sesuatu yang membuatku menahan napas. Kami sama-sama diam cukup lama. Hanya suara air menetes dari pipa yang baru kencang lagi. Lalu tiba-tiba, Bu Hanum menunduk. Maaf ya, Mas. Ibu bicara kebanyakan, ucapnya canggung, lalu pergi meninggalkan dapur. Aku hanya menatap punggungnya yang perlahan menjauh. Sejak saat itu, perasaan aneh mulai tumbuh. Setiap kali melihatnya tersenyum, hatiku berdebar. Setiap kali mendengar langkah kakinya di teras, aku seperti menunggu sesuatu yang tak pasti. Dan malam-malamku kini dipenuhi pertanyaan yang tak berani kujawab. Apakah ini hanya rasa iba terhadap seorang wanita yang kesepian? Atau, benarkah aku mulai jatuh cinta? Sejak sore itu di dapur, pikiranku tak pernah tenang. Setiap kali aku menutup mata, wajah Bu Hanum selalu muncul, senyumnya, suaranya, bahkan caranya memanggil namaku terasa terlalu dalam untuk dilupakan. Namun, di sisi lain, aku tahu aku sedang berjalan di atas garis tipis. Garis antara perasaan yang tulus, dan sesuatu yang bisa menjadi dosa bila salah niatnya. Suatu malam, ketika semua penghuni kos sudah tertidur, aku mendengar suara pelan dari arah musola kecil di belakang rumah. Suara lantunan ayat suci, lembut dan penuh haru. Aku melangkah mendekat, dan dari balik pintu, kulihat Bu Hanum sedang bersujud lama sekali. Suaranya lirih bergetar. Allah, jika aku salah menafsirkan rasa ini, maka hilangkanlah. Tapi jika Engkau izinkan, berikanlah petunjuk pada hati ini. Aku terpaku. Kalimat itu mengguncang dadaku. Tanpa sadar, mataku mulai panas. Aku mundur perlahan, takut mengganggu ibadahnya. Tapi malam itu, aku tak bisa tidur. Kata-kata itu bergema terus di kepalaku, membuatku sadar, mungkin bukan aku saja yang sedang berperang dengan perasaan. Keesokan harinya, Bu Hanum tampak seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan dan menyapaku dengan senyum tenang, seolah tidak ada apa-apa. Tapi aku bisa melihat dari matanya, ada sesuatu yang berubah. Ada jarak yang sengaja ia ciptakan. Mas Roni, mulai besok ibu nggak usah repot kamu bantu-bantu lagi ya.
Fokus saja ke tugas akhir, katanya sambil menata piring. Aku mengerutkan dahi. Loh, kenapa, Bu? Ibu cuma nggak mau kamu terlalu capek. Lagi pula, ibu bisa sendiri. Nada suaranya lembut, tapi ada ketegasan di sana. Seolah ia sedang berusaha menjaga sesuatu agar tidak semakin dalam. Sejak itu, ia mulai menjaga jarak. Tak lagi memanggilku sesering dulu. Tak lagi duduk di teras sore hari menungguku pulang. Rumah kos terasa dingin, sepi, dan anehnya, keheningan itu membuatku semakin sadar betapa aku merindukan sosoknya. Malam-malam berikutnya, aku mulai lebih sering ke musola kecil di belakang rumah. Duduk lama setelah sholat, memandangi sajadahnya yang masih hangat bekas dipakai. Dalam hening, aku berdoa pelan. Allah, jika rasa ini salah, tolong hapuskan. Tapi jika Engkau izinkan, jangan biarkan aku menyesal mencintai seseorang yang membuatku semakin dekat pada MU. Di antara doa dan keheningan itu, aku menyadari, cinta sejati bukan sekadar ingin memiliki, tapi juga berani melepaskan jika itu yang terbaik. Dan mungkin, malam itu adalah awal dari ujian yang sebenarnya. Pagi itu udara terasa berbeda. Langit Surabaya tampak cerah, tapi hatiku justru diliputi rasa gelisah yang tak ku mengerti. Aku baru saja keluar kamar ketika kulihat Bu Hanum sedang duduk di teras, menatap layar ponselnya dengan wajah yang sulit terbaca. Bu, pagi, sapaku pelan. Ia tersentak kecil, lalu tersenyum, senyum yang kali ini terasa dipaksakan. Pagi, Mas Roni. Sudah sarapan? Tanyanya dengan nada biasa, tapi matanya tetap menatap jauh, tak fokus padaku. Aku merasakan sesuatu yang janggal. Bu, ibu kelihatan murung. Ada kabar apa? Tanyaku hati-hati. Ia terdiam sejenak, lalu menutup ponselnya perlahan. Tadi pagi, ada seseorang yang menghubungi ibu, katanya. Siapa, Bu? Orang itu teman lama, sahabat almarhum suami ibu. Katanya, dia mau datang ke Surabaya minggu depan. Nada suaranya tenang, tapi aku tahu, di balik itu ada sesuatu yang lebih dari sekadar kabar biasa. Aku duduk di depannya, berusaha membaca raut wajahnya. Teman almarhum Farid, Bu? Iya, namanya Arman. Dulu mereka kerja satu kantor. Setelah Farid meninggal, Arman sempat beberapa kali menolong ibu. Tapi, sudah lama nggak ada kabar. Aku mengangguk pelan, mencoba memahami. Tapi entah kenapa, ada rasa aneh yang muncul di dadaku. Rasa yang tak seharusnya muncul, rasa takut kehilangan sesuatu yang bahkan belum pernah kumiliki. Beberapa hari kemudian, Bu Hanum tampak lebih sibuk dari biasanya. Ia mulai menata ulang ruang tamu, mengganti gorden, bahkan membeli bunga baru. Aku hanya bisa memperhatikan dari jauh, sambil berusaha menenangkan hatiku sendiri. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, aku memberanikan diri bertanya. Bu, jadi Arman itu mau ke sini untuk urusan apa? Ia menoleh, lalu menjawab pelan, katanya, dia ingin silaturahmi. Tapi entah kenapa, ibu merasa, ada hal lain yang ingin dia bicarakan. Hal lain, tanyaku pelan. Ia menatapku sejenak, lalu tersenyum kecil. Mas Roni, kalau Allah menulis takdir baru untuk ibu, apakah kamu akan ikut bahagia? Pertanyaan itu menghantam dadaku seperti petir di siang bolong. Aku ingin menjawab iya, tapi lidahku keluh. Aku menunduk, mencoba tersenyum meski hatiku terasa perih. Tentu, Bu, ibu berhak bahagia. Bu Hanum menatapku lama, lalu berkata pelan, terima kasih, Mas Roni. Ibu cuma nggak mau menyesal lagi. Malam itu aku duduk lama di kamar, menatap langit yang gelap di luar jendela. Mungkin inilah saatnya aku belajar tentang makna ikhlas yang sebenarnya. Bahwa kadang, cinta sejati bukan soal memiliki, tapi merelakan seseorang berjalan menuju takdir terbaiknya, meski bukan bersamaku. Namun jauh di dalam hati, aku tahu, jika Arman benar-benar datang, hidupku di rumah kos ini tak akan sama lagi. Hari yang ditunggu pun tiba. Pagi itu udara terasa hangat, tapi di dadaku justru sesak tak menentu. Aku membantu Bu Hanum menyiapkan ruang tamu. Meja sudah diberi taplak baru, cangkir teh tersusun rapi, dan aroma bunga melati memenuhi udara. Sekitar pukul 10, suara mobil berhenti di depan rumah kos. Dari jendela, kulihat seorang pria berjas rapi turun sambil membawa bingkisan kecil. Wajahnya ramah, tapi tatapannya dalam dan percaya diri. Dialah Pak Arman. Assalamualaikum, suaranya tegas namun hangat. Bu Hanum segera menyambut. Waalaikumsalam, Mas Arman. Sudah lama sekali ya. Keduanya saling berjabat tangan dengan senyum yang tulus, seolah waktu berhenti sesaat di antara mereka. Aku yang berdiri di belakang hanya bisa menatap dalam diam. Mereka berbincang lama.
Suara tawa kecil Bu Hanum sesekali terdengar, sesuatu yang jarang kulihat selama ini. Rasanya aneh. Ada bahagia, tapi juga getir di hati. Aku mundur perlahan ke halaman, mencoba memberi mereka ruang. Setelah beberapa saat, Bu Hanum memanggilku. "Mas Roni, sini nak. Kenalin, ini Pak Arman, teman lama almarhum suami ibu." Aku menyalami pria itu sopan. "Saya Roni, Bu, penghuni kos." "Ah, saya sudah dengar tentang kamu," kata Pak Arman sambil tersenyum. "Bu Hanum cerita kamu anak yang rajin dan sopan." Aku hanya tersenyum kecil, menahan banyak hal yang tak perlu diucapkan. Hari itu terasa panjang. Pak Arman dan Bu Hanum banyak berbincang tentang masa lalu, tentang almarhum Farid, tentang pekerjaan, bahkan tentang kehidupan yang harus terus berjalan. Sementara aku, duduk di pojok halaman, memperhatikan dari jauh. Menjelang sore, Pak Arman pamit pulang. Tapi sebelum pergi, ia sempat berkata sesuatu yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. "Bu Hanum, kalau ibu berkenan, besok saya ingin datang lagi. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan secara lebih pribadi." Bu Hanum tersenyum lembut. "Baik, Mas. Ibu tunggu." Setelah mobil itu pergi, suasana rumah kembali sunyi. Aku menghampiri Bu Hanum yang masih berdiri di teras, menatap ke arah jalan. "Pak Arman orangnya baik ya, Bu," kataku mencoba terdengar ringan. "Iya, Mas Roni. Dia banyak membantu dulu waktu ibu susah," jawabnya lembut. Lalu ia menatapku, senyumnya hangat tapi matanya dalam. "Kadang Allah kirim seseorang di waktu yang tepat, Mas. Mungkin bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk menyembuhkan luka yang sudah terlalu lama." Aku hanya bisa mengangguk. Kata-katanya seperti pisau lembut yang mengiris pelan. Malam itu, aku duduk lama di depan kamar, memandangi bintang yang mulai muncul. Di dalam hati, aku tahu, hari-hari berikutnya tidak akan sama lagi. Dan aku takut, perubahan itu akan membawa perpisahan yang tidak siap aku terima. Hari-hari setelah kedatangan Pak Arman terasa begitu cepat berlalu. Ia datang hampir setiap sore, membawa buah tangan, atau sekadar berbincang dengan Bu Hanum di ruang tamu. Tawa lembut yang dulu jarang terdengar, kini memenuhi rumah kos hampir setiap hari. Aku berusaha tetap bersikap biasa. Namun setiap kali mendengar suara mereka bercakap, ada sesuatu di dalam dadaku yang perlahan retak. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir positif. Tapi semakin hari, rasa itu semakin sulit dikendalikan. Suatu sore, ketika aku baru pulang dari kampus, kulihat Bu Hanum dan Pak Arman duduk di teras sambil minum teh. Aku mencoba menyapa sopan. "Assalamualaikum." Bu Hanum tersenyum. "Waalaikumsalam, Mas Roni. Baru pulang ya?" Pak Arman juga menyapa ramah. "Roni, kamu seperti anak sendiri di sini ya. Senang lihat kamu dekat sama Bu Hanum." Aku tersenyum kaku. "Iya, Pak. Bu Hanum sudah seperti orang tua saya di sini." Tapi di dalam hati, kalimat itu terasa berat. Karena yang tumbuh di hatiku, bukan kasih sayang seorang anak pada ibunya, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam, dan lebih salah. Malam itu, setelah semua penghuni kos tidur, aku duduk di teras seorang diri. Hujan turun perlahan, seperti menggiring pikiranku yang kacau. Aku memejamkan mata, mencoba melawan perasaan yang terus bergejolak. "Allah," bisikku pelan. "Kenapa hati ini sulit diatur? Aku tahu dia bukan untukku. Tapi kenapa setiap kali aku ingin menjauh, Engkau malah pertemukan lagi?" Air mataku jatuh tanpa kusadari. Aku merasa lemah, kalah oleh perasaan sendiri. Beberapa hari kemudian, Bu Hanum memanggilku ke ruang tamu. Ia tampak rapi sekali, memakai pakaian terbaiknya. "Mas Roni, nanti sore jangan kaget ya," katanya lembut. Aku menatapnya bingung. "Ada apa, Bu?" Ia tersenyum tenang. "Pak Arman datang lagi. Dan kali ini, dia akan melamar ibu." Dunia seolah berhenti berputar. Aku hanya bisa berdiri mematung, sementara jantungku berdetak tak karuan. "Melamar?" Suaraku hampir tak terdengar. "Iya, Mas. Ibu sudah banyak berdoa. Mungkin ini jalan yang Allah tunjukkan," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. "Ibu ingin bahagia lagi. Dan ibu tahu, kamu akan mengerti." Aku menunduk, menahan napas agar suaraku tidak pecah. "Tentu, Bu. Ibu berhak bahagia," jawabku pelan, berusaha tegar. Saat ia pergi meninggalkanku untuk bersiap, aku terduduk lemas di kursi. Pandanganku kosong, pikiranku berputar tanpa arah. Rasa sakit itu nyata, bukan karena kehilangan seseorang yang kumiliki, tapi karena harus merelakan seseorang yang selama ini menjadi alasanku bertahan. Malam itu aku hanya bisa berdoa, dengan air mata yang tak bisa lagi kutahan. "Allah,
Jika ini takdir terbaiknya, ajari aku cara merelakan dengan ikhlas. Jangan biarkan rasa ini berubah jadi dosa. Dan dalam sujud panjang malam itu, aku tahu, cinta yang sejati memang tak selalu berakhir dengan kebersamaan. Pagi itu, Surabaya kembali diselimuti cahaya mentari yang hangat. Namun di hati Roni, masih tersisa dingin yang tak bisa diusir. Setelah malam panjang penuh renungan dan doa, akhirnya ia memutuskan sesuatu. Roni melangkah ke ruang tamu dengan langkah pasti. Di sana, Bu Hanum tengah menyiram tanaman di halaman kecil kosan, jilbab biru langit menutup lembut rambutnya. Ia tampak tenang, seperti tak ada badai yang pernah singgah di hidupnya. "Bu," panggil Roni lirih. Bu Hanum menoleh, tersenyum. "Iya, Roni? Sudah sarapan?" Roni menarik napas dalam. "Saya mau pamit, Bu. Hari ini, saya mau pindah kos." Senyum itu memudar perlahan. "Pindah? Kenapa, Nak?" "Bukan karena Ibu," jawab Roni cepat. "Justru karena saya ingin menjaga perasaan ini. Saya takut kalau saya tetap di sini, saya tidak bisa mengendalikan hati saya." Air mata Bu Hanum menetes pelan. Ia memalingkan wajah, berusaha tegar. "Kau sudah seperti anak sendiri, Roni. Tapi, Ibu mengerti. Kadang, perasaan memang tak bisa dipaksakan." Mereka berdiam sejenak, hanya terdengar kicau burung dan angin yang lewat di sela-sela dedaunan. Roni mendekat, menunduk hormat. "Terima kasih, Bu, sudah merawat saya selama ini. Doakan saya, semoga Allah menjaga hati ini." Bu Hanum mengangguk, suaranya bergetar. "Ibu juga mohon doa. Semoga Allah ampuni segala hilaf Ibu. Dan semoga suatu hari nanti, kita bisa bertemu lagi dalam keadaan lebih baik." Roni menatap mata wanita itu, penuh luka, tapi juga ketulusan. Ia tersenyum lirih, lalu berbalik pergi dengan langkah mantap. Dari kejauhan, Bu Hanum memandangi punggung Roni hingga hilang di tikungan. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, jagalah dia. Jadikan perasaan ini jalan menuju kebaikan, bukan dosa." Langit Surabaya tampak cerah. Di hati Roni, ada rasa perih, tapi juga kelegaan. Ia tahu, cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang merelakan, demi ridho Allah. Dan di sanalah, perjalanan baru seorang anak muda bernama Roni dimulai, bukan di bawah bayang godaan, tapi di bawah cahaya hidayah.